Di tengah himbauan pemerintah untuk menghindari keramaian terkait virus corona, Ria Ricis nekat bikin keramaian. Auto diprotes deh sama warga komplek. Rumah tangga DJ Butterfly tengah di ujung tanduk perceraian. Apa iya diam-diam sang suami punya wanita idaman lain? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, Ria Ricis kembali jadi sorotan tajam nih. Tapi kali ini bukan karena subscribersnya yang bertambah ataupun konten yang luar biasa menarik ya. Justru Ria Ricis lagi dirundung bad news. Diduga tidak mengindahkan arahan pemerintah soal menghindari keramaian, Ricis dilabrak warga Kebagusan Jakarta Selatan tempat ia tinggal. Alhasil Kamtibnas, Kapolsek, serta Lurah Kebagusan pun terpaksa turun tangan Selasa pagi. Berawal dari postingan tetangga yang khawatir Ria Ricis bikin acara rame-rame di dekat rumahnya, kekhawatiran tersebut menjadi bumerang bagi Ria Ricis. Gak lama setelah diposting tetangga, Ria Ricis dibanjiri protes dan bulian netizen, publik figur, hingga komisaris utama Garuda Indonesia dan juga ayah artis Sherina Munaf, Bapak Triawan Munaf. A few minutes later, abis rumahnya dilabrak. Mencoba mengulik Ria Ricis dihadang security nih, yang katanya sih ia sudah nggak terima tamu lagi. Oh, Kak Ricis mau nemuin gitu? Iya Pak. Saya udah pesen Mbak, nggak mau gimana tamu lagi. Ada udah komplain juga mau lagi. Sejak kapan Pak nggak boleh tahu Ricis nggak mau terima tamu? Dari kemarin kan di formnya juga udah bilangin, dia mau menerima tamu. Berarti hari ini nggak ada? Iya. Di rumah semua istirahat. Mohon maaf ya. Itu udah nggak ada kegiatan lagi? Nggak ada. Awalnya sebagai laporan dari tetangganya, ya, ada keramaian, sudah kita datangin dan sudah hadir ke sini. Berikut dari Kapolsek juga sudah hadir juga dari rumahnya, penyampaian maaf dari beliau. Yang jelas keterangan dari yang bersangkutan tidak ada syuting kemarin, tapi ada kumpul setelah syuting, makan. Tetap dalam situasi seperti ini, tetap masalah keramaian tetap tidak boleh. Sudah ditegur oleh Kapolsek dan beliau sudah menyampaikan dari pihak Ricisnya mulai kemarin ada peneguran, tidak ada kegiatan lagi setelah itu. Ya jelas sudah menyampaikan permohonan maaf pada tetangganya juga ke lingkungan, sudah kami tegur dan yang jelas etikat baik dari dia ke depannya tidak seperti itu lagi. Kata Pak Lurah sih, Ricis sebenarnya nggak ada kegiatan syuting Mantul Lovers. Justru ia cuma syukuran makan bakso bersama dengan grupnya. Tetap saja ya, itu sih namanya kumpul-kumpul juga Mantul Lovers. Nah, meskipun baru sekali didatengin Lurah, kabarnya warga pernah menegur Ricis sebanyak 3 kali. Bahkan Pak RT bilang selama ini Ricis nggak pernah izin dengan pengurus RT kalau mau syuting loh. One by one, fakta baru pun terkuak. Ternyata Ricis belum mengurus data diri sebagai warga Kebagusan. Dan setiap kali syuting pun saya nggak tahu. Saya lihat tahu di lapangan syuting, di rumahnya gitu. Banyak tetangga emang laporan dari satpam, tetangganya komplain gitu. Itu terus terang aja. Tentang gitu aja nggak apa-apa. Iya. Terus kemarin di lapangan malah yang lapor ya dari apa? Polkabi EBR ya? Dari EBR aja. Sering syuting di malam-malam nggak pernah ada laporannya. Bahkan waktu sekali 2 kali saya dipanggil buat yatim, saya udah komplain sama manajernya. Katanya bapak nggak pernah ada di rumah. Saya tiap hari ada di rumah sekelurahan, saya bilang.
Datanya saya belum nggak bisa. Kemarin dari Dasma Wisma mau minta data nggak bisa. Kan udah Dasma Wisma wajib itu dari Pemda. Iya. Sekarang nggak dapat datanya. Mantu lovers, kalian tahu nggak sih, ini bukan kali pertama loh Ria Ricis dibully banyak orang. Sebelumnya, 27 Juli 2019, Ricis pernah dibanjiri komentar pedas netizen gara-gara video pamit dari YouTube. Gak sampai 1 minggu, tiba-tiba ngevlog lagi mantu lovers. Wajar aja ya netizen geram dan anggap Ria Ricis cuma minta simpati demi popularitas semata alias gimmick settingan. Sementara itu, setelah dilabrak warga, Pak RT yang berniat menjadi penengah kasih wejangan buat Ria Ricis. Finally, supaya kejadian ini nggak terulang lagi, Ricis cuma diminta izin terlebih dahulu sebelum berkegiatan. Beruntung banget ya punya Pak RT yang baik. Coba kalau enggak, kebayangkan mantu lovers? Itu aku berusaha untuk jangan sampai orang mikir aneh-aneh gitu. Cuman akhirnya setelah video itu tayang, orang-orang mungkin beberapa banyak yang bilang ini drama, ini prank segala macam. Cuman ya karena udah terlanjur, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Tapi bahkan setelah video saya pamit itu tayang, besoknya aku diteror. Enggak lah, aku nggak suka gimmick, malah beberapa nawarin kita gimmick ini gimmick itu. Karena bagi aku kalau kita punya sesuatu yang real, kenapa nggak dikasih yang real gitu. Jadi kalau dibilang gimmick dan udah terlanjur dianggap gimmick, ya udah terserah. Kan setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Kita juga nggak bisa maksa, jadi terserah. Ya saya kalau masalah di lingkungan dia itu tergantung tetangganya. Kalau tetangganya welcome ya silakan gitu loh. Kalau tetangganya komplain kan namanya hidup bertetangga kan harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau tetangganya merasa ada dia terganggu, ya silakan aja komplain, kan kelurahan. Ya mohon maaf untuk Teh Ricis, bukan saya menjelek-jelekan Teh Ricis. Tolonglah manajernya itu ditegur. Saya butuh data di sini karena sekarang ada pendataan warga menanya Dasma Wisma. Saya mohon data-data Teh Ricis dan keluarga yang ada di situ. Dari saya itu aja, dan saya sih silakan dia Teh Ricis dan anak-anak sini seneng dengan ada keberadaan dia. Jadi tahu ya. Jadi kampung kebagusan terkenal nih, ada artis gitu loh. Jadi alhamdulillah, tapi ya manajernya itu tolong ditegur gitu aja. Aduh, please deh, just stay at home for a while. Jangan kemana-mana dan jangan gathering gitu dong Kak Ricis. Terlepas dari teguran warga hingga teriawan munaf terhadap sikap Ria Ricis di tengah maraknya corona nih, polemik rumah tangga DJ Butterfly kian memanas. Benarkah ada orang ketiga di antara dirinya dan sang suami? Mantu lovers, ada hot issue nih seputar rumah tangga DJ Katy Butterfly. Pernikahannya dengan Andri Tanuwijaya lagi di ujung tanduk. Kabarnya sih karena sang suami punya kedekatan khusus dengan seorang wanita bernama Shelly Soju. Bahkan postingan DJ asal Thailand itu bikin heboh. Gimana enggak? Ibu satu anak tersebut upload foto sang suami lagi selfie dengan Shelly dan posisi wajah menempel loh. DJ Katy juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang suami karena selama 2 tahun ini telah menjadi bagian dalam hidupnya. Lebih lanjut, DJ Katy mengatakan jika sang suami bahagia, ia pun akan ikut bahagia. Waduh, mesra banget ya mantu lovers fotonya, bikin DJ Katy jadi sedih gitu deh. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi nih, baik dari pihak Andri maupun Katy Butterfly soal isu keretakan rumah tangga mereka. Namun usut punya usut, Shelly wanita yang ada di foto tersebut juga kaget lantaran fotonya terpampang di media sosial milik DJ Katy dan jadi sasaran amuk netizen. Mengaku sudah kenal setahun sebelum dirinya menikah, benarkah keduanya punya hubungan spesial ya mantu lovers? Jadi hari ini kami tegaskan bersama klien kami Mbak Shelly, mereka hanya sebatas teman saja. Dan sebelum Pak Andri sama Mbak DJ menikah, mereka ini udah berteman. Jadi mereka berteman udah kurang lebih selama 3 tahun ya. Dan itu foto pun sebenarnya foto lama.
Saya kenal Katy enggak, saya cuma kenal Andri sebagai teman baik aja, cuma teman. Saya juga nggak tahu itu kenapa foto bisa Katy yang post. Saya sangat menyayangkan itu karena kan statusnya mereka masih suami istri. Saya nggak tahu, ya dekat sebagai teman biasa aja karena Andri kan orangnya friendly sama siapapun itu. Mengaku nggak punya hubungan spesial dengan Andri, Shelly pun nggak terima dirinya direndahkan di Mantul Lovers. Bahkan ia sakit hati lantaran hingga saat ini netizen yang maha benar terus menghujatnya melalui kolom komentar. Risih, nggak nyaman, merasa dilecehkan? Benarkah Shelly yang sudah menggandeng pengacara itu berencana melaporkan DJ Katy? Sejauh ini klien kami si Shelly hanya mengklarifikasi bahwa beliau bukan orang ketiga dalam hubungan Pak Andri sama Katy. Jadi untuk sejauh ini tidak akan diambil upaya hukum apapun, hanya mengklarifikasi aja. Awalnya terganggu sih, nggak suka juga kan, karena saya bukan pelakor. Saya nggak suka sama netizen yang komen-komen di Instagram saya aja. Sempat diserang berarti ya? Serang ya. Sampai sekarang malah ya. Sampai sekarang. Dari desas-desus orang ketiga dalam rumah tangga DJ Butterfly, Mantul Lovers perlu banget nih lihat cara Felicia Angelista menghabiskan waktu di rumah. Mantul Lovers sudah pada update dong per tanggal 24 Maret 2020, sementara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia announce 686 pasien positif menderita corona, di mana 30 orang sembuh dan 55 meninggal dunia. Ironi, tapi itulah yang membuat Felicia Angelista makin gencar berkampanye tentang hashtag di rumah aja. Mendukung kebijakan pemerintah, Feli punya cara tersendiri nih supaya selama berada di rumah nggak boring. Salah satunya dengan bermain bersama anjing peliharaannya, Yepo dan Oni. Yuk kita lihat keseruan Feli menikmati hari-hari selama stay di rumah. Hai pemirsa yang lagi pada stay at home, work from home, learn from home, school from home, terus juga ngapain lagi ya kita from home? Oh ya, ibadah from home semuanya. Nih aku lagi ada di rumah, nggak kemana-mana, dan aku lagi sama Oni. Lagi sama Oni, lagi sama Yepo juga. Tuh Yepo ada di bawah situ lagi iseng gigitin karpet. Nah jadi guys, kegiatan aku selama aku di rumah paling aku tuh ngevlog. Terus udah gitu juga aku main sama Yepo, sama Oni. Terus kalau misalnya kan kalian tahu rumah aku sama Hito deket ya guys. Jadi kadang Hito sama adik-adiknya datang ke rumah buat main bareng di rumah. Kita nggak pergi kemana-mana, kita bener-bener stay at home. Tapi kalau Hito main ke rumahku ya karena rumah kita super deket guys. Terus udah gitu, ya udah deh, paling ngevlog, terus aku suka olahraga, terus aku suka nonton drama Korea dan lain-lain, terus tiduran aja leha-leha. Honestly, Feli juga worry lo Mantul Lovers tentang pandemi virus corona yang makin meluas ini. Apalagi cewek 25 tahun ini sudah bertunangan dan merencanakan pernikahan dengan Hito dalam waktu dekat. Sambil menunggu frekuensi pandemi corona berakhir, gak bikin Feli jadi pribadi yang egois loh. Ia justru belajar menggunakan barang seperlunya. At least segala kebutuhannya terpenuhi, gak nimbun barang, dan gak keluar rumah pastinya. Pokoknya semuanya harus stay at home ya guys. Gak boleh, gak boleh kemana-mana. Nih si manja tuh, diam aja di rumah. Kalau bisa, kalau masih kerja semoga secepatnya disuruh di rumah dulu, work from home dulu. Terus udah gitu juga kalau misalnya ditanya soal stok makanan sih, aku stok tuh sewajarnya, nggak yang berlebihan, karena kan kita harus mikirin orang lain juga, nggak bisa semuanya kita borong terus orang lain nanti mau makan apa gitu kan. Sama kalau hand sanitizer itu juga kan belinya dibatasin, beras juga kan belinya kalau di supermarket aku di sini tuh semuanya dibatasin, nggak boleh berlebihan. Aduh, ini sakit, karena kalau berlebihan kasihan yang lain nggak kedapetan gitu. Yang pasti kalau aku syuting itu tuh pakai hand sanitizer, terus udah gitu juga pakai disinfektan apa sih pokoknya semprot-semprot itu yang buat bakteri. Ini sumpah ya, ini ngapain sih nih bocah tuh.
Ini aku lagi pakai jeans di rumah, bukan karena aku habis pergi guys, tapi karena aku habis nge-vlog. Nah, dan aku sangat-sangat enjoy karena di rumah aku bisa sama keluarga, bisa quality time sama keluarga, bisa deket-deket sama semuanya, terus ngobrol-ngobrol banyak hal. Pokoknya seru deh, pokoknya seru banget stay di rumah. Jadi semuanya yang nggak ada kepentingan yang gimana-gimana banget, mendingan stay at home aja. Jangan nakal-nakal, jangan pergi kemana-mana, oke? Stay safe, God bless all of us. God bless Indonesia. Nah, mantu lovers, dengar sendiri kan kata Feli? Meskipun stay at home, masih banyak kok kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah. Gak jauh berbeda, Sony Septian dan Fairuz Arafik punya cara tersendiri agar terhindar dari pandemi virus corona nih. Lalu gimana ya dengan para tahanan kasus ikan asin? Mantu lovers, bertambahnya pasien penderita penyakit corona di Indonesia jadi teguran tersendiri nih, supaya People Plus 62 nurut dengan kebijakan yang ada, yaitu stay at home, social distancing. Gak perlu pusing, bingung, serta takut kekurangan. At least persediaanmu tercukupi, gak egois, gak nimbun barang, sambil menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, dijamin deh kegiatanmu selama di rumah positif abis. Sama kayak keluarga Sony Septian dan juga Fairuz Arafik, serta anak-anaknya yang gencar mengkampanyekan stay at home. Lalu 14 hari terisolasi di rumah, kira-kira mereka ngapain aja ya mantu lovers supaya tetap produktif? Gimana, masih di rumah aja kan? Tetap di rumah aja sampai kondisi dari pemerintah dinyatakan aman ya. Kita juga di rumah aja. Waspada dan tetap di rumah aja ya. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang ada di rumah semuanya, ingat, lagi liburan gini bukan berarti kalian tuh harus liburan atau nggak takut dengan apa-apa. Yang namanya ikhtiar itu tetap harus ya. Main sama-sama Ya, main sama anak-anak. Main sama anak-anak. Bisa mungkin masak bareng, Ya, main bareng, apapun lah pokoknya bisa ngelakuin cuci tangan bareng. Itulah kegiatan kita yang selama di rumah aja. Gak bosen kok ya sebenarnya. Gak bosan sebenarnya, yang penting kita ngabisin waktu sama keluarga. Ini saatnya buat kita quality time. Berbeda dengan Fairuz, her ex-husband Galih Ginanjar saat ini masih sibuk bolak-balik pengadilan jalani sidang lanjutan kasus ikan asin. Selama itu pula, Galih masih mendekam di sel Polda Metro Jaya nih. Have been isolated bareng sama tahanan lainnya termasuk Pablo Benua dan Ray Utami. For your information ya mantu lovers, untuk saat ini semua lapas juga tutup untuk kegiatan besuk. Bahkan petugas telah memberlakukan treatment khusus untuk pencegahan pandemi corona di sel tahanan loh. Lalu seperti apa ya kegiatan Galih guna melawan virus corona di balik jeruji besi? Selama kita menjaga pola hidup, kitanya tetap sehat, saya yakin sih itu tidak akan terjadi ya, karena kan tergantung imun tubuh kita seperti apa. Nah, kalau saya sih alhamdulillah di tahanan selalu minum vitamin, nggak pernah lupa. Terus juga kebetulan dari pihak penjagaan juga sekarang ada waktu untuk pagi-pagi berjemur. Habis apel tuh kita berjemur semua. Yang kedua juga kita lebih rajin lagi membersihkan kamar ya kan. Terus juga yang ketiga dari penjagaan juga sekarang sudah mulai ketat. Jadi setiap apel pasti ditanya ada yang sakit nggak, ada yang sakit nggak. Jadi begitu ketahuan ada yang bersin sekali langsung dibawa ke dokter. Belum sih, baru kita tadi ada alat satu. Yang kedua juga kemarin sempat minggu kemarin sempat disemprot disinfektan ya, disemprot. Terus juga kita kerja bakti beresin kamar, barang-barang yang tidak penting suruh dibuang semuanya. Gimana mantu lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih mantu lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya mantu lovers.
Mantul, mantap betul. Oke pemirsa, jangan lupa untuk nonton terus Mantul di YouTube channelnya dan jangan lupa di like, subscribe, sama share. Dadah.